Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya materi kita untuk hari ini ya. Jadi materinya saya lanjut ke bab berikutnya ya. Saya lanjut ke bab berikutnya, yaitu arus bolak-balik ya. Jadi lanjut ke arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik ini merupakan bab terakhir ya. Bab terakhir untuk fisika 2 ya. Jadi saya langsung ke bab 3. Bukan bab 3 ya. Saya langsung ke bab 6 ya, bab arus bolak-balik. Karena nanti kuisnya nanti saya undur ya setelah hari raya. Oke, saya langsung ke ini ya. Saya langsung untuk yang baru join, minta tolong ini ya di-chatkan ulang tadi kodenya ya. Di chat Zoom, coba lihat chat Zoom dan minta tolong teman kalian. Kita lihat tadi banyak yang baru join ini. Ya, di chat ulang minta tolong kodenya ya. Ya, terima kasih. Ya, bentar. Ya, langsung saya. Ini di monitor kalian sudah melihat ini PowerPoint saya ya, slide Sudah, saya. Pak. Ya, terima kasih. Oke, jadi ya lanjut ke arus bolak-balik ya, bab 6, arus bolak-balik. Oke. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan saat kuliah kuliah di kelas ya, kuliah offline di kelas. Kan nanti setiap bab saya bahas dalam 2 pertemuan ya. Begitu pula ini untuk bab arus bolak-balik nanti saya bahas dalam 2 pertemuan. Ya, ini pertemuan pertama ya, pertemuan pertamanya secara online. Nanti materinya itu terdiri dari yang pertama itu tentang perbedaan antara DC sama AC gitu ya. DC kan arus arah, AC arus bolak-balik gitu ya. Kemudian berikutnya tentang resistansi ya. Resistansi dalam rangkaian arus bolak-balik gitu ya. Jadi R. Jadi nanti di arus bolak-balik itu ada 3 komponen. Komponen R, komponen L, komponen C ya. R itu berarti resistansi ya. Atau komponennya namanya resistor ya. L itu berarti induktansi, komponennya namanya induktor gitu ya. Kalau C kapasitansi, komponennya namanya kapasitor gitu ya. Itu nanti kita bahas satu persatu ya, untuk R, untuk L, untuk C gitu ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya tentang nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik gitu. Terus berikutnya adalah gabungan dari ketiganya ya. Gabungan dari R, L, dan C dalam rangkaian arus bolak-balik ya. Itu nanti materi nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian ya. Hari ini untuk bagian yang pertama. Ini untuk bagian pertama kita bahas ini ya. Kebesaran kayaknya ya. Sebentar saya kecilin ya kebesaran kayaknya ya. Ini ya. Jadi kita bahas dulu perbedaan antara arus searah sama arus bolak-balik gitu ya. Nah, terlihat di sana itu ya. Di slide itu yang atas itu kan arus searah ya. Yang bawah itu kan arus bolak-balik. Kira-kira bedanya apa antara arus searah dan arus bolak-balik? Kalau kalian melihat dari gambarnya itu. Kira-kira apa? Mungkin ada yang berani menjawab ya. Mungkin saya kira kalian tahu lah, cuma kan tidak semuanya berani menjawab ya. Saya kira kalian sudah tahu. Apa ini? Kira-kira siapa yang berani menjawab?
Kalau lihat dari grafiknya itu loh, antara yang atas sama yang bawah. Atas itu kan arus arah. Kalau yang bawah ini kan arus bolak-balik. Apa? Nggak ada yang Kalau berani. Ya, iya, ya. Siapa ini? Sebutkan nama deh. Sebutkan nama sama departemennya ya, biar saya kenal ya. Nama sama dari departemen mana gitu ya. ya Pak, saya Nah, Muhammad Gilang Rizaldi dari Departemen Teknik Material. dari material. Oke Izin ya. menjawab. Ya, Untuk gimana? arus DC, jika dilihat dari grafiknya, jika arus DC itu I-nya itu konstan terhadap waktu, Benar, Pak. Jadi, I-nya konstan ya. Oke, iya. Nah, kalau di arus AC itu I-nya kayak membentuk sinusoidal, ya benar. sehingga ada I yang bernilai positif maupun I yang bernilai negatif, Pak. Iya. Ya, benar Terima sekali. kasih. Ya, benar. Apa yang dikatakan Gilang tadi ya, Gilang Rizaldi ya. Kalau arus searah itu kan I-nya konstan ya. Jadi konstan berapapun ya, konstan. Tapi kalau arus bolak-balik, sesuai namanya ya bolak-balik ya, bolak. Artinya kadang bernilai positif, kadang bernilai negatif. Maksudnya itu arahnya ya. Jadi arahnya itu bisa berubah arah ya. Jadi kadang arahnya ke arah positif, kadang arahnya ke arah negatif gitu ya. Jadi plus minusnya itu bisa bertukar ya. Arah plus minusnya itu yang membedakan arus arah sama arus bolak-balik. Nah, biasanya bentuknya kayak ini kan. Ini kan kayak grafik sinus gitu ya. Nah, itu. Jadi itu adalah apa bedanya antara arus searah sama arus bolak-balik. Nah, sebetulnya ini bisa dilihat ya bentuk ya. Bentuk dari arus bolak-balik maupun arus searah ini ya. Sebetulnya bisa dilihat dengan alat yang namanya apa itu osiloskop ya. Seperti di sini kan kelihatan ya namanya nih ya. Ini kan ya. Ini kan kelihatan di sini ya. Osiloskop. Jadi osiloskop ini bisa digunakan untuk melihat bentuk dari arus ya, baik arus searah maupun arus bolak-balik. Ya, termasuk juga kalau di rumah sakit osiloskop itu bisa digunakan untuk melihat detak jantung ya. Kan kalian bisa lihat itu ya. Di rumah sakit kan ada gambar ya atau grafik terkait dengan detak jantung ya. Seperti itu osiloskop itu ya. Osiloskop untuk mengukur detak jantung. Hampir seperti itu ya. Ya mungkin ada sedikit perbedaan lah antara yang digunakan di rumah sakit sama yang digunakan di katakanlah di laboratorium fisika gitu ya. Oke, itu ya bedanya ya. Nah, terus kalau tadi kan masalah bentuknya ya, sekarang masalah lambangnya ya, lambang atau simbolnya. Nah ini simbol antara yang ini kan, ini arus bolak-balik ya, yang ini adalah arus searah ya. Jadi kalau arus bolak-balik itu kalau digambarkan dalam bentuk simbol rangkaian ya, nanti biasanya di rangkaian listrik ya, di rangkaian biasanya kan lambang. Kalau baterai kan kalian udah tahu ya, di bab 3 kemarin ya, lambang baterai itu kan arus searah. Lambangnya kan ada dua kawat sejajar ya, ada garis lah. Yang panjang itu plus, yang pendek itu negatif gitu ya. Ini loh, ini kan. Saya kira ini udah tahu lah kalian ya di kemarin di bab 3 ya. Jadi bentuk lambang dari arus searah itu ada dua garis sejajar, panjang sama pendek ya. Yang panjang positif, yang pendek negatif ya. Nah, kalau arus bolak-balik itu nanti lambangnya berupa lingkaran ya. Lingkaran terus di tengahnya digambari kayak grafik sinus gitu ya. Nah, ini kayak grafik sinus itu namanya. Ya ini nih. Jadi ini lambang untuk arus untuk apa? Untuk sumber ya. Sumber arus bolak-balik. Kalau yang ini adalah lambang untuk arus arah. Jadi arus bolak-balik itu contohnya apa? Contohnya generator. Jadi ini lambang untuk generator atau bisa juga lambang untuk dinamo ya. Dinamo atau generator. Kalau ini adalah lambangnya baterai atau aki gitu ya, yang arus arah. Gitu ya. Tapi ada juga yang menggambarkan baterai dengan cara seperti ini nih. Ini variasinya ya. Jadi selain menggambarkan baterai dengan lambang dua garis sejajar ya, yang satu pendek, yang satu panjang, ada juga yang menggunakan seperti arus bolak-balik ya. Cuma kalau arus bolak-balik kan ada lambang sinus ya di tengahnya. Kalau ini enggak. Jadi ada tanda plus sama minus ya. Plus itu menyatakan kutub positif, minus menyatakan kutub negatif gitu ya. Nah itu.
Jadi ada dua versi penggambaran atau pelambangan untuk arus searah ya. Ada yang menggunakan lambang 2 garis sejajar, ada yang menggunakan lambang lingkaran. Ya, kalau tadi grafiknya kan tadi udah dijawab sama Gilang tadi ya. Kalau ini tadi ini adalah arus bolak-balik, yang ini arus searah tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan ini yaitu ini resistansi ya. Jadi bagaimana kalau resistor ya? Resistor kita taruh di dalam arus bolak-balik. Nah ini kan, nah ini nih. Ini kan lambang untuk apa? Lambang untuk generator ya. Arus bolak-balik ya, sumber arus bolak-balik, lambang untuk generator atau dinamo. Ini resistor kan? Gini kan lambangnya ya. Yang warna apa ini? Warna pink ini ya resistor ya. Maka nanti arusnya akan bolak-balik ya. Kadang arahnya seperti ini ya. Berarti ini kan arahnya apa ini kalau ini? Arahnya searah jam ya. Ya kadang nanti berbalik ya, berlawanan jam. Pokoknya bolak-balik lah arah arusnya. Nah, yang kita bahas itu nanti terkait dengan tegangan dan arusnya ya. Nah, misalkan aja ya, misalkan generatornya menghasilkan tegangan Vm sin omega T ya. Jadi karena bolak-balik maka ada fungsi sinus. Sinus itu kan bolak-balik ya. Jadi Vm itu artinya tegangan maksimumnya ya. Vm tegangan maksimumnya, lalu sinus omega T. Ini kalian tahu omega ini apa ini? Ada yang tahu barangkali omega itu apa? Kecepatan sudut bukan, Pak? Kecepatan sudut ya, hampir mirip dengan itu, kecepatan sudut. Cuma karena ini bolak-balik, jadi nanti terkait dengan getaran ya. Masih ingat kalau getaran itu apa omega itu? Benar, kecepatan sudut. Kalau rotasi kecepatan sudut ya. Kalau getaran namanya apa itu? Omega itu. Frekuensi sudut, Pak. Ya, benar sekali, frekuensi sudut ya. Jadi itu menyatakan frekuensi sudut karena nanti kan terkait dengan bolak-baliknya itu tadi kan. Jadi dia terkait berapa kali bolak-balik ya. Frekuensi sudut satuannya sama sih, radian per detik ya. Baik kecepatan sudut maupun frekuensi sudut. Gitu ya, itu. Nah, sekarang itu tegangannya ya. Sekarang kita mau nyari arusnya. Lah untuk nyari arusnya ya kita gunakan hukum Ohm ya. Kita tahu pada resistor kan berlaku hukum Ohm ya. Hukum Ohm berarti apa? Tegangan dibagi resistor ya. Arus pada resistor itu sama dengan tegangan dibagi resistor. Lah karena tegangannya bolak-balik maka ya otomatis arusnya ikut bolak-balik kayak ini kan. Jadi ini kan ya. I sama dengan V dibagi R. V-nya kan ini. V-nya kan Vm sin omega T ya. Berarti nanti yang kita bagi R itu Vm-nya ya. Vm-nya kan tegangan maksimum. Tetap ya sin omega T ya. Nanti Vm dibagi R kita sebut dengan nama IM. Jadi arus maksimum. Arus maksimum itu tegangan maksimum dibagi resistansinya. Nah, nanti apa I sama dengan IM sin omega T. Lah yang perlu kita cermati itu yang di blok ini ya, dikasih stabilo warna kuning ini ya. Jadi V-nya sama dengan Vm sin omega T. Lalu I-nya sama dengan IM sin omega T gitu ya. Ya, jadi apa yang kalian cermati dari sini? V-nya pakai sin ya. I-nya juga pakai sin. Nah, itu kesimpulan yang perlu kita cermati ya. Nah, ini nanti ini ya. Nah, kita coba analisa menggunakan grafik ya. Jadi di sini ada grafik ya. Ini kita jadiin satu grafik antara tegangan dan arus ya. Jadi ini jadiin satu ya. Jadi yang sumbu X ini waktu ya. Yang sumbu Y ini ada dua. Jadi menggunakan sumbu Y ini bisa tegangan, bisa arus ya. Jadi kita satukan antara tegangan dan arus. Ya, jadi kita lihat yang warna hijau, warna apa ini? Warna kuning ya. Warna kuning ini menyatakan grafik dari tegangan. Jadi loh, grafik tegangan kan ini tadi ya, V sama dengan Pm sin omega T tadi ya. Terus yang warna hijau ini menyatakan grafik dari arus. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, tadi kita lihat tadi kan ya, yang tadi itu ya.
baik V maupun I kan sama-sama sinus ya. Ya, V sama dengan Vm sin omega T, I sama dengan Im sin omega T. Sehingga yang terjadi tadi seperti ini ya. Jadi mereka berbeda dalam hal nilai maksimumnya. Ya. Jadi kalau V nilai maksimumnya kan Vm. Kalau I nilai maksimumnya kan Im gitu ya. Itu hanya beda. Nah ini kebetulan di sini I-nya lebih tinggi daripada V-nya ya, nilai maksimumnya itu ya. Tapi karena sama-sama sinus, maka yang terjadi itu gini. Ketika arusnya 0 ya, atau tegangannya 0, arusnya ikut 0 ya. Jadi ketika tegangan 0, arus 0. Ketika tegangan maksimum, arus maksimum. Gitu kan. Ketika tegangannya negatif, arus ikut negatif kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Ya itu. Sehingga nanti kita menyebutnya dengan istilah itu sefase. Jadi di sini untuk resistor ya, itu antara tegangan dan arus itu sefase. Kenapa sefase? Karena sefase itu artinya bareng ya, sefase itu artinya bareng. Jadi ketika 0 ikut 0 ya, ketika maksimum ikut maksimum ya. Ketika negatif ikut negatif gitu ya. Jadi ketika minimum ikut minimum gitu maksudnya itu ya. Jadi bareng ya. Istilahnya sefase. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita nyatakan dalam grafik ini namanya grafik apa ini? Grafik fasor ini ya. Jadi grafik fasor apa sih grafik fasor itu? Grafik fasor itu kayak semacam kayak semacam anak panah yang berputar gitu ya. Ya, jadi grafik fasor itu kayak semacam anak panah yang berputar ya, kayak jarum jam lah gitu ya. Ini kebetulan jarum. Ya. Cuma putarannya melawan jam ini ya ini loh. Ini kan ada dua anak panah ya. Anak panah apa ini? Anak panah yang warna kuning sama anak panah yang warna hijau ya. Yang anak panah kuning pendek, warna hijau itu panjang ya. Karena tadi ya, mungkin karena masalah nilai ya, nilai tegangannya lebih rendah dari nilai arusnya kan gitu ya. Dan mereka berputar, putarannya ini ya melawan jam ini ya. Nah, kalau kalian cermati di sini kedua anak panah itu bareng ya. Jadi istilahnya itu berimpit gitu ya. Antara anak panah untuk tegangan yang warna kuning dengan anak panah yang warna hijau itu berimpit. Berimpit berarti sefase gitu loh maksudnya itu ya. Sefase. Jadi dia nanti muter ya, muter melawan putaran jam gitu ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya gini, untuk rangkaian resistor di dalam rangkaian arus bolak-balik ya, tegangan dan arus itu nanti sefase. Bareng ya, sefase. Nah, sekarang kita bahas yang komponen kedua ya. Nah, untuk yang komponen kedua ini adalah induktor. Yang kedua ini adalah induktor. Komponen yang kedua ini adalah induktor. Nah, kalau induktor ini lambangnya ini ya, kayak gulungan kawat ini ya. Jadi lambang induktor adalah gulungan kawat ini ya. Nah, ini kan generatornya ya. Jadi induktor kita hubungkan dengan generator gitu kan. Ya, katakanlah kayak tadi ya. Seperti pada resistor tadi V-nya Vm sin omega T gitu kan ya. Vm sin omega T. Nah, yang membedakan dengan resistor itu nanti hukum yang kita gunakan ya. Kalau tadi resistor kita gunakan hukum Ohm kan gitu ya. Kalau induktor kita gunakan hukum Faraday ya ini kan. Seperti kemarin kan yang kita bahas di bab 5 kemarin itu ya. Kan hukum Faraday kan pada induktor yaitu apa? E sama dengan L DI dt gitu ya. Jadi apa? GGL ya. GGL pada induktor sama dengan induktansinya dikalikan perubahan arus terhadap waktu gitu ya. Nah ini ya. Jadi E-nya itu adalah ini loh, E-nya kan V ini ya. V atau E itu adalah L DI dt ya, V tegangan, kalau E itu kan GGL gitu ya. L DI dt. Jadi itu. Jadi nanti ini jadi V-nya ya, V-nya atau GGL-nya sama dengan ini kan. Sama dengan yang dihasilkan oleh generator. Ini kan generatornya ini ya. Generatornya kan Vm sin omega T. Lah itu nanti GGL yang timbul pada ini, pada apa ini? Pada induktornya tadi ya. Gitu ya.
pada induktornya tadi. Nah, sekarang kita mau nyari I-nya, itu yang mau kita cari ya. Jadi nanti ini sebenarnya ini dipindah ya, dipindah aja dari DI, ini kan DT, jadi dikali DT kan. DT lalu apa? VM bagi L. Nah, nanti DI sama dengan VM per L sin omega DT gitu ya. Lalu berikutnya apa ya? Kita integralkan kan. Jadi DI kan elemen I. Nah, supaya menjadi I ya kita integral. Jadi kalau gitu berarti apa? I sama dengan integralnya ini kan gitu ya. Integralnya ini. Jadi PM per L-nya kita keluarkan dari integral sehingga nanti hasilnya ya ini integral sin omega T dt. Lah kalian tahu integralnya sin itu apa? Integral dari sinus itu apa? Cos, Pak. Minus ya. Minus cos itu ya. Ya jangan lupa ya bahwa integral sinus ada negatifnya ya. Integral sinus adalah negatif kosinus lah ini kan ya, ini kan. Ya, integral sinus adalah negatif kosinus gitu kan ya. Itu ya. Jadi nanti I-nya ini I sama dengan apa ini? PM per omega L ya. Jangan lupa dibagi seper ya. Soalnya ini ada omega kan. Kalian tahu bahwa integral sin AX dx kan seper gitu kan ya. Ya, minus seper. Ada sepernya ini, makanya dia ada seper omega ini loh. Ada seper omega. Jadi nanti gini. PM per omega L min cos omega T gitu ya. Ya. Nah, kemudian nanti itu ini bahwa VM per omega L nanti sama dengan IM gitu ya. Nanti gitu. Jadi VM per omega L itu nanti sama dengan M. Dari mana itu? Dari sini, uraiannya di sini loh ya. Ini loh ya. IM itu kan ini ya tadi ya. IM ini kan sama dengan apa? VM per omega L ya. Di mana omega L itu nanti sama dengan XL. Apa itu XL? XL itu artinya adalah reaktansi induktif ya. Yaitu sama dengan apa? XL sama dengan omega L ya. XL omega L itu reaktansi induktif. Satuannya apa? Satuannya ohm. Ya. Jadi sama seperti R ya. Jadi reaktansi itu kayak setara dengan R, setara dengan resistansi ya, satuannya ohm ya. Ya. Jadi XL sama dengan omega dikalikan L gitu ya. Gitu. Ya, sehingga nanti yang terjadi itu nanti gini ya. Jadi I sama dengan minus, ada minusnya loh ya. Minus IM cos omega T. Lalu nanti kita rubah menjadi ini. Sin omega T min 90 derajat. Ini kalian ngerti ya, kenapa kok min kosinus ya menjadi sinus omega T dikurangi 90. Ini ada yang tahu bagaimana ini kok negatif kosinus menjadi sinus omega T dikurangi 90. Ini loh, ini. Benar, saya blok bisa nggak saya blok ini? Ini bisa ya. Ini loh. Kelihatan di monitor kalian ya, ada saya blok warna abu-abu itu ya. Halo? Kelihatan, Pak. Itu kan tulisannya Pak, min cos omega T sama dengan sin gitu ya. Omega T dikurangi 90 derajat gitu ya. Itu kalian taunya gimana tuh kok? Sama dengan itu taunya gimana tuh? Menggunakan rumus apa itu? Rumus trigonometri ya tentunya ya. Kalian masih hafal rumus-rumus trigonometri ya? Halo? Masih paling nggak ingat lah, masih ingat beberapa rumus-rumus trigonometri ya. Misalkan ini loh, kalian hafal nggak rumus sin A dikurangi B? A cos B min cos B sin A, Pak. Ya, Pak. Sin A dikurangi B sama dengan apa? Sin A minus B sama dengan apa? Sin A cos B minus sin B cos A. Ya, coba. Ya, benar. Kan gitu ya? Ya, Pak ya. Benar nggak itu sama dengan min kosinus ya? Jadi gini, anggap aja lah. Anggap aja omega T itu A ya. 90 itu B gitu ya. Gitu kan ya? Coba, benar nggak sama dengan min cos gitu ya? Coba ya, saya coba. Bisa nggak ini saya pakai nulis ya? Sebentar, saya mau nulis di sini ya. Coba. Ini. Atau saya tak ini dulu ya, tak ganti aja. Ganti media ya. Untuk membuktikannya ya, coba ya. Saya tak ganti media ini.
Di monitor kalian sudah nampak whiteboard? Sudah, Pak. Oke, saya mau jelaskan itu ya. Kan kalian hafal ini ya, bahwa sin apa tadi? Sin apa tadi? Ini saya agak susah ya, pakai pos soalnya ya. Apa ya? Kalau pakai pensil enak, pakai pos soalnya. Sin A pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa ya. Tadi apa? Sin A dikurangi B sama dengan apa tadi? Sin A cos B min cos A sin B, Pak. Ya apa? Sin A. Sin A, ya apa? Sin A. Sin A cos B. Cos B, sebentar pelan-pelan aja ya. Saya pakai pos soalnya ini. Terus dikurangi apa ditambah? Minus, Pak. Minus. Oke, minus apa? Sin B cos Ya, A. benar. Sin B min cos A ya. Oke. Oh, sebentar, salah nih ya. Sin B cos Ya, A, saya Pak. salah. Ya, Dikali, saya salah. Ya, dikali ya. Sin B cos A ya. Nggak apa-apa lah, agak jelek tulisannya ya. Nah, jadi sekarang saya ganti ya. Apa itu? A-nya itu kan omega T ya. Gitu ya. A-nya kan omega T gitu ya. Terus B-nya berapa? 90 derajat gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti ini nanti, berarti apa ini? Sin A berarti kan sin omega T ya. Oke. Terus kalau cos 90 berapa? 0, Pak. Nah, cos 90 0, benar sekali ya. Terus lalu apa? Sin B berarti kan sin B berarti sin 90 ya. Sin 90 berapa? 1, Pak. 1. Ya, 1 kan ya. Lalu cos A berarti kan cos Omega T, Pak. ya benar. Cos omega T gitu ya. Nah, nanti jawabannya apa nih? Jawaban akhirnya nanti. Kan ini 0 ya. Ini kan 0 ya. Jadi nanti kan 0 dikurangi kan ya. 0 dikurangi apa itu? 0 dikurangi cos omega T ya. Atau ini sama dengan apa? Min cos. Benar ya berarti ya? Tadi benar ya berarti ya. Nah, ini loh. Nah, nanti itu ya. Oke ya, berarti rumus itu benar ya. Oke, saya kembali lagi ke slide-nya tadi ya. Ya, benar ya berarti ya ini ya, berarti. Oke. Ya, sehingga nanti min cos apa itu? Min cos omega T saya ganti menjadi sin omega T min 90 derajat. Sekarang coba perhatikan ya. Antara V sama I. Kalau V-nya kan Vm sin omega T ya. I-nya apa? IM sin omega T, tapi ada apa ini? Ada dikurangi 90 derajat. Ada pengurang 90 derajat. Ya, jadi kalau saya buat grafiknya nanti jadinya kayak gini nanti. Nah, nanti ini ya. Ini kalau saya buat grafik. Jadi yang ini kan sinus tadi ya, yang warna apa ini? Warna kuning kan sinus tadi ya. Ini kan. Nah, cuma I-nya sinus juga, tapi sinusnya geser 90 derajat ya. Dikurangi 90 derajat ya. Sehingga dia akhirnya apa? Bergeser ke mana itu? Bergeser ke kanan gitu ya. Nah, geser ke kanan ini. I-nya itu ya, geser ke kanan gitu. Ya, jadi gitu. Jadi nanti yang terjadi apa? Yang terjadi nanti nggak bareng lagi. Seperti ini misalkan ya. Misalkan ketika V-nya 0. Ketika V-nya 0 ternyata apa? I-nya negatif gitu ya. Gitu kan. Kemudian ketika I-nya maksimum ya. Maaf kok I-nya. Ketika V-nya, ketika tegangannya maksimum, harusnya 0 malahan ya. Kemudian ketika tegangannya 0, harusnya maksimum kan itu ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi yang terjadi nggak bareng lagi gitu ya. Nah, kalau seperti ini dikatakan ya bahwa tegangan berada di depan ya. Tegangan berada di depan, sementara apa ini arusnya berada di belakang ya. Jadi yang di kiri itu di depan, yang di kanan belakang gitu ya. Ya, nah, itu. Nih lihat di sini kan ya. Tadi kan dikurangi tadi ya. Jadi depannya itu yang paling kiri itu berarti yang di depan ya. Yang paling kanan berarti yang di belakang. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk grafik fasor nanti seperti ini ya. Nah, ini kan. Ini tegangannya, ini arusnya gitu ya. Jadi nggak lagi berimpit sekarang ya. Nggak lagi berimpit. Jadi putarannya nanti ini putaran tadi kan putarannya kan arahnya kan ini ya, melawan jam ya. Melawan jam. Jadi yang terjadi itu apa? Nanti I-nya berada di belakangnya ini ya. I-nya berada di belakangnya V ya, yang warna hijau ini loh.
Warna hijau ini berada di belakangnya V. Gitu. Atau dengan kata lain itu biasanya menyebutkannya itu ini, apa itu arus tertinggal gitu ya. Arus tertinggal 90 derajat terhadap tegangan. Atau kalau dibalik juga bisa, arus mendahului tegangan, kan sama aja sih. Arus mendahului tegangan, maaf, kebalik ya, maaf. Tegangan mendahului arus 90 derajat. Atau bisa kita nyatakan apa itu arus tertinggal ya, tertinggal 90 derajat terhadap tegangan ya. Pokoknya intinya gini loh. Intinya itu tegangannya mendahului, arusnya tertinggal gitu ya. Nah, selisihnya itu 90 derajat antara mendahulinya dan tertinggalnya antara mendahulinya tegangan atau tertinggalnya arus itu 90 derajat gitu ya. Nah, itu kalau gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang yang komponen yang ketiga ya. Komponen yang ketiga itu kapasitor. Nah, sekarang kita bahas yang kapasitor ini. Yang kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi ini kapasitor ya. Jadi bedanya antara baterai sama kapasitor itu, kalau kapasitor itu kawatnya itu sama panjang ya. Garisnya sama panjang maksud saya ya. Garisnya sama panjang. Tapi kalau baterai kan yang satu panjang, yang satu pendek, itu beda lambang untuk kapasitor sama baterai. Ini seperti biasa, ini generator tadi ya. Generatornya katakanlah ini kan V, Vm, sin, omega T gitu ya. Nah, kita mau nyari arusnya. Maka nanti untuk mencarinya ya kita gunakan rumus pada kapasitor ya. Ya, kita tahu rumus pada kapasitor kan terkait dengan muatan kan itu ya. Ya, terkait dengan muatan bahwa V sama dengan Q per C kan itu ya. V sama dengan Q per C atau Q sama dengan C kali V ya, dibolak-balik sama aja ya. Pokoknya rumus pada kapasitor itu adalah apa? Katakanlah pakai rumus ini ya, V sama dengan Q dibagi C gitu kan ya. V-nya kan tahu. Kita mau nyari Q-nya lah gitu katakanlah gitu ya. Oke, jadi kalau lalu ini kan V sama dengan Q per C. Lalu kalau saya nyatakan pakai D ya. Jadi kalau V sama dengan Q per C, maka dV ya sama dengan dQ per C kan itu ya. Jadi yang konstan itu C-nya ya. Jadi yang berubah itu Q-nya jadi dV. Lalu kalau saya kalikan dengan dt per dt ya. Jadi per dt kan 1 ya, saya kalikan dengan 1 kan. Nanti kan kalian tahu dq per dt kan arus. Nah, ini nanti jadi ya nanti gitu kan. Nanti kan jadinya kan arus gitu ya. Jadi nanti ini jadi arus lalu ini dibagi dt. Jadi nanti ini dv per dt sama dengan ini nanti gini ya. Jadi ini loh, ini ya. Jadi maksud saya gini ya. Yang nanti apa? dq dibagi dt kan arus. Lalu dt-nya ini saya pindah ya. Saya pindah ke sini, nanti jadi apa? dv per dt ya, nanti ini kan. dv per dt, nanti ini kan per C ya. Per C lalu apa? dq per dt gitu kan ya. Ya, oke ya gitu. Lah, kemudian dq per dt kan arus ini ya. Jadi nanti ini kan dv per dt sama dengan per C kali I. Coba kita lihat ya. V-nya apa? V-nya kan Vm sin omega T. Coba kalau V sama dengan Vm sin omega T, berarti dv per dt bagaimana? Ini loh. Kan V sama dengan Vm sin omega T. Saya mau nyari ini. dv per dt bagaimana? Tadi turunannya ini bagaimana nih? Berarti apa? Turunannya sinus ya. Turunannya sinus itu apa? Sinus. Turunannya sinus. Sinus? Hah? Cos, ya. Pak. Cos. Plus apa min? Plus. Plus. Nah, ya. Jadi turunannya sin adalah cos omega T. Tapi jangan lupa dikali omega ya. Soalnya kan ini kan kalian di matematika kan ini ya. Jadi misalkan fx sama dengan sin x ya. Fx sama dengan sin x. Atau gini, fx sama dengan sin ax ya. Fx sama dengan sin ax. Maka f aksen x ya. F aksen x kan sama dengan a kali cos ax kan gitu ya. A kali cos ax. Jadi a-nya itu omega tadi itu ya. Nah, jadi nanti Vm tetap ya dikali omega nanti ya. Vm dikali omega cos omega T ya per C dikalikan I gitu kan.
Berarti kalau gitu I-nya, C-nya saya pindah ke sana ya. Kalau gitu berarti I berarti apa? Ini kan omega kali VM kali C gitu ya. Ini loh. Jadi ini kan. Jadi C kali VM kali omega atau ginilah. I sama dengan omega CVM cos omega T gitu ya. Lalu kemudian lalu ini nanti ya omega C itu sama dengan 1/XC. Nanti ada istilah, kalau tadi kan reaktansi induktif ya. Nah kalau sekarang ini reaktansi kapasitif. Jadi reaktansi oleh kapasitor ya. Kalau tadi reaktansi induktif kan XL ya. XL sama dengan omega L. Kalau reaktansi kapasitif 1/, ya. Jadi pakai 1/, ya. Jadi 1/omega C gitu kan ya. Sehingga kalau gitu berarti kalau dari ini ini kan sama artinya dengan apa? VM/XC ya. Lah VM/XC nanti sama dengan IM. Nah, nanti ini IM sin omega T plus 90. Nuh, sekarang jadi plus 90 ya. Kenapa? Karena cos ya. Karena ini gitu ya. Nah, karena ini kan ya. Karena ini bahwa cos omega T sama dengan sin omega T plus. Itu nanti bisa kalian telusuri lah pakai rumus yang sin A plus B ya. Kalau tadi kan saya sudah memperlihatkan rumus sin A minus B ya. Nah, sekarang kalian bisa cari kalau sin A plus B bagaimana kan. Gitu kan aja ya. Nanti akan ketemu kok. Bahwa sin A plus B gimana? Rumus sin A plus B gimana? Kalau rumus sin A ditambah B gimana? Sin A cos B ditambah cos A sin B, Pak. Ya, benar sekali ya. Nanti sama kayak tadi ya. Jadi nanti A-nya kalian ganti omega T, B-nya kalian ganti 90 derajat. Nanti akan ketemu ini kan bahwa sin apa itu, bahwa sin omega T plus 90 nanti sama dengan cos omega T. Jadi kalau kita lihat di sini ya, P-nya VM sin omega T, tapi I-nya adalah IM sin omega T, ada plusnya ini loh. Plus, kalau tadi kan minus. Jadi kalau seperti itu nanti yang terjadi nanti ini ya. Jadi apa? Kalau tadi kan I-nya saya geser ke kanan, kalau sekarang I-nya saya geser ke kiri. Ya ini kan. Ini loh. Tadi kan I-nya geser ke sana ya, yang induktor tadi loh. Kalau yang kapasitor nanti I-nya saya geser ke kiri. Jadi sekarang terjadi sebaliknya. Kalau di induktor tadi kan I-nya tertinggal. Sekarang sebaliknya, I-nya nggak tertinggal, tapi I-nya malah mendahului ya. Mendahului 90 derajat. Ini kan. Mendahului kan tadi ya. Kalau di gambar flasor kan ini ya. Nah, jadi di sini I-nya. I-nya di sini. Kalau tadi kan enggak, tadi kan apa tadi? Nah, tadi kan di sininya kan itu ya. Tadi kan di sininya. Sekarang di sebelah sininya kan itu. Nah, ini ya. Jadi itu yang terjadi pada kapasitor ya. Jadi yang terjadi pada kapasitor itu justru arusnya yang mendahului. Arus yang mendahului 90 derajat atau tegangannya tertinggal 90 derajat. Jadi kebalikan dari yang terjadi pada induktor. Itu ya. Nah, itu ya. Itu dan ternyata sudah selesai ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini sudah kita bahas perbedaan ini ya, berarti kalau saya kembali ke sini tadi ya. Jadi di pertemuan satu ini ya, sudah kita bahas ini ya tadi ya, ini kan ya. Ini sama ini kan ya. Nah ini kan sudah kita bahas 4 ya malah ya. Arus DC dan AC, perbedaan ya, dan arus DC dan AC. Resistor dalam arus bolak-balik ya. Induktor dalam arus bolak-balik. Nah nanti yang bagian ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ya, di pertemuan berikutnya ini. Ya, itu aja ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini ya. Ada pertanyaan barangkali. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Sekarang masih jam berapa ini? Masih jam 2:04 ya, masih ada waktu 25 menitan lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan? Halo? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada,
Terus jangan lupa tadi ya, ini minta di chat ulang ya kodenya ya. Dan yang belum absen segera lihat itu kodenya ya. Oke ya, di chat ulang aja deh. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.